Ya, selamat sore menjelang malam dan kembali lagi bersama gue tentunya di Mikey Ball. Dan kali ini ya seperti yang kita tahu semua ya, finally it's coming Rome, not not coming home. Dan ya, gue ucapin selamat untuk Italia terlebih dahulu buat apa ya, buat juaranya lah, buat detail juaranya di Euro 2020 kali ini. Selamat untuk Italia yang pasti, buah dari perjuangan mereka ya, yang tentu gak mudah sebenarnya untuk bisa ya gue bilang mempertahankan konsistensi dari permainan ya, di balik kekurangan juga yang mereka miliki, terutama di bagian benchnya. Dan ya, big uh, big props to England, okay, cause yeah, they did the best, even though they did not win this competition. Yeah, but then yeah, they had fought their best. So yeah, apresiasi besar lah buat gue untuk timnas Inggris ini. Dan sekarang gue mau bahas dari segi permainan ya. Apa ya? Inggris ya. Inggris ini aduh, dari apa ya? Dari awal fase grup sampai sekarang itu mainnya gitu-gitu terus gitu. Maksudnya gue mainnya tuh cuman incer counter doang gitu loh. Kayak ya lu lihat sendiri lah, nggak ada sama sekali pemain yang berfungsi jadi playmaker, bener-bener playmaker yang bisa apa ya, menciptakan passing berbahaya lah untuk yang berikutnya dimanfaatin sama either winger atau strikernya gitu. Mungkin ini cuma ngandelin counter attack doang gitu. Gue gak ngerti sama sekali sama si Southgate. Bener-bener kayak ini pelatih bener-bener apa ya, terlalu terlalu apa ya, terlalu kaku lah buat gue. Karena ya mainnya gitu-gitu aja gitu. Maksud gue, habis dapet counter long ball dipaksa terus gitu, long ball aja udah, karena ya itu doang yang mereka bisa gitu loh. Ditambah lagi dengan apa ya, kurangnya plan B atau plan C nya dari Southgate juga ya, ini ngaruh banget buat timnas Inggrisnya sendiri gitu. Jadi emang murni emang apa, sorry, nah timnas ini tuh murni sebenarnya buat gue bener-bener apa ya, kualitasnya tuh ya udah gitu loh, cuman cuman sebatas, kalau ibarat di sekolahan tuh sebatas ambang KKM kayak gitulah, pas-pasan buat gue. Kayak apa ya, eh cuman mengandalkan satu cara doang tanpa lu lihat kondisi lawan lu gitu loh. Dan di sisi lain gue bilang Italia ini juga sebenarnya sama juga buat gue. Apa ya, oke okay lah mas, mereka konsisten dengan segala skema permainan yang diterapkan sama Mancini, dan emang terbukti mereka kompak gitu. Cuman kalau gue lihat kayak di sepanjang pertandingan itu sampai extra time selesai, kan akhirnya kalau saya Immobile diganti, itu jelek banget bener-bener mainnya. Gue nggak ngerti sama sekali, kayak gak ada peran sama sekali gitu loh. Yang apa ya, peran yang penting lah dari Immobile ini, either lu cari ruang atau lu bikin gebrakan, itu gak kelihatan di dalam diri Immobile gitu. Jadi apa ya, terus juga kayak apa ya, kayak gak keluar aja gitu potensi terbaiknya si Immobile di final kali ini, yang apa ya, yang harusnya ya seorang striker kayak Immobile gini kan mestinya menunjukkan yang terbaik lah, permainan terbaik dia. Dan diganti, dan penggantinya juga ya apa ya, buat gue gak apa ya, buat gue gak sepadan gitu loh untuk gue. Bener-bener kualitasnya tuh kalau gue bilang kemarin di preview kemarin itu jomplang. Ini Immobile di sini, ini pengganti
apa ya, yang ibaratnya starting elevennya lah, yang ganti tuh segini nih, nih jomplang banget, timpang gitu loh. Gue nggak ngerti, maksudnya gue, eh mereka juga kesusahan buat gue ngelawan melawan Inggris gitu loh. Padahal mereka ini juga apa ya, mereka sebenarnya punya peluang yang banyak buat gue, cuman nggak bisa dimaksimalin karena ya itu gitu loh, kurang apa ya, kurang efektif buat gue. Kalau dilihat dari permainan mereka sepanjang pertandingan final, eh, tadi apa ya, tadi subuh lah gitu, dan penggantinya juga nggak bisa apa ya, nggak bisa adaptasi dengan skema permainannya Mancini gitu, kayak Immobile akhirnya diganti sama Berardi, aduh, terus diganti lagi kalau nggak salah Chiesa sama Bernardeschi, aduh, maksudnya gue apa ya, pemain kayak gini, kayak terus kayak Cristante, Locatelli oke lah, maksud gue masih masih mendingan lah. Bernardeschi kebetul kalau dilihat ya lebih masih mendingan sih, cuman ya itu, terus Belotti, aduh, apa ya buat gue ya, kayak gak nyatu aja, maksudnya kayak gak nyatu dengan skemanya gitu loh. Jadi mainnya apa pada akhirnya ya udah gitu, mereka nggak efektif juga, mereka nggak efektif, akhirnya mereka kesusahan juga untuk nyerang, dan as a result they got stuck at 1-0 gitu loh. Maksud gue bener-bener stuck aja di situ setelah golnya Bonucci, udah gitu loh, karena emang nggak ada yang bisa nggak ada pemain cadangan bisa ngimbangin dari apa ya, dari maksudnya gue dari cara bermainnya di starting eleven sama yang di bench tuh nggak nyatu buat gue sih ya, buat gue itu yang gue lihat kemarin. Dan Inggris juga, aduh ampun deh, bener-bener maksudnya gue, Rashford masuk di 120 itu kan apa ya, itu udah, gue nggak ngerti deh Southgate maunya apa gitu, maksudnya gue nggak ngerti banget bener. Terus kayak Jordan Henderson masuk terus diganti lagi, diganti sama diganti lagi bener-bener sama si Rashford tadi, terus sama siapa ya, si Jadon Sancho kalau nggak salah, 120 gitu, maksud gua lu dipakai, lu dimanfaatkan cuma untuk ngambil penalti gitu. Dan ya itu pun belum tentu bisa membuahkan hasil gitu loh, maksudnya gua nggak bisa berbuat apa-apa juga si Sancho sama si Rashford ini gitu loh, nggak ngerti gua asli bener-bener. Terus juga kalau misalkan kita flashback ke permainannya dari ini ya, timnas Inggris ini, mereka kan memang murni cuman counter doang kelihatan pas di final kemarin. Dan ya kenapa mereka bisa lolos ke final, karena ya lawan-lawannya ini gitu, lawannya kayak Ukraina itu, aduh, baru deh bener-bener kelihatan emang Ukraina tuh jelek banget secara kualitas tim, nyerang jelek, bertahan apalagi. Akhirnya ya Inggris bisa manfaatin lewat bola-bola atas lah dengan crossing, terus mereka lebih andelnya header. Tapi kan ya kalau gue bilang di awal, ya gak bisa lah lu bermain cuma dengan satu plan dong gitu, lu gak ada plan lain gitu loh. Terus juga gak ada playmaker sama sekali, maksudnya gue bener-bener yang pure playmaker di timnas Inggris ini. Jadi gue nggak tahu lagi deh mau timnas Inggris ini kayak apa gitu loh. Ya kalau misalkan dikutuk gak juara-juara ya udah rasain aja, udah syukurin, nah, ya tahu rasa tuh. Bingung gue bener-bener sama pemilihan Southgate ini dengan squad yang sekarang ini gitu loh. Padahal mereka bisa manfaatin peluang loh, kalau kalau mau ya bisa, mereka bisa menang di Euro ini dengan catatan mereka bisa lebih manfaatin peluang. Tapi ya udah, emang kelihatan kampungan aja Southgate ini bener-bener gitu loh. Dan ya apa ya, pas lawan Denmark juga ya elah, habis 2-1 main bertahan langsung bola atas lagi, emang hopeless gitu loh. Emang
Bahkan gue lihat kayak pas ketinggalan 1-0 itu pun gue tetap yakin Italia bisa juara. Italia lebih punya peluang untuk juara karena ya mainnya gitu loh. Habis 1-0 habis itu bertahan. Emang Mancini pilon apa? Mancini goblok apa? Gitu loh. Mancini juga gak setolol itu gitu loh, karena dia juga punya pengalaman lah main di melatih di Liga Premier Inggris itu. Jadi ya Mancini udah di timnas Italia itu udah kayak punya semua plan A, plan B nya, dan plan C nya, mungkin plan D dan lain-lain gitu loh untuk melawan timnas Inggris ini. Ya kan dia juga bisa ngelihat ya video video ulang dari pertandingan yang Inggris udah lewatin. Pasti dilihat juga lah. Emang dikata Inggris bisa menguasai segalanya, ya enggak lah gitu loh saudara gue. Dengan permainan kayak gitu ya, terus mereka terus juga ya udah nggak ada yang ini gitu, udah nggak ada yang bisa dikembangin gitu loh. Gue sumpah ini emang Southgate ini emang udahlah, kalau misalkan dipertahankan sih agak heran juga sih, karena ya murni cuman dari hype aja buat gue, hype dan tren gitu. Terus juga pas diadu penalti, aduh, maksudnya gue pemainnya untuk ngambil penaltinya itu juga itu murni salah Southgate. Kenapa ya, maksud gue di 3 pertandingan terakhir itu pemain kayak Rashford, kayak Sancho, sama kayak Saka, apalagi Bukayo Saka. Bayangin Bukayo Saka ini, maksudnya gue ini pemain, he is too young to take the responsibilities of the whole damn country gitu loh. Ini anak muda satu ini itu baru 19 tahun cuy, itu kayak ibarat baru masuk kuliah lah. Lu dikasih tanggung jawab untuk ngangkat satu timnas diadu penalti dan lu penendang terakhir. kan ini ya, kan tolol ya gue bilang. Dalam hati gue ini tolol banget gitu. Ini kan lu kan masih ada pemain yang lebih bisa lebih bisa diandalin lah untuk ngemban tanggung jawab itu. Kayak contoh kayak sekarang Sterling kemana, Grealish mana gitu loh. Maksudnya gue Hendo, kalau dia gak diganti itu dia bisa ngambil juga loh, maksudnya gue. Terus kayak siapa lagi tuh, kayak John Stones, Kyle Walker gitu loh, Luke Shaw. Itu kan mereka bisa dong lebih maksud gue untuk ngambil jadi penendang penalti di 5 tendangan awal gitu. Dan mereka juga mereka juga gak ngomong gitu loh, maksud gue ke Southgate, biarin ini gue nendang, ini tanggung jawab gue karena gue lebih senior, gue lebih mampu lah untuk ini gitu loh. Kan bisa bilang juga ini pemainnya juga menurut gue juga membiarkan Bukayo Saka buat nendang juga menurut gue salah juga gitu emang. Tapi emang lebih utama memang salah Southgate sih, kenapa harus milih Bukayo Saka untuk nendang penalti terakhir ini yang kelima, dia yang terakhir nih, dan dia umur masih 11 tahun untuk ya ya pantas lah kalau Italia menang di adu penalti. Lu lihat kalau di di 5 penendang penalti itu isinya ke pemain senior semua gitu, mulai dari gue nggak tahu kayak Bernardeschi, Jorginho, itu kan pemain senior semua yang udah punya pengalaman gimana cara handle mental di di partai puncak kayak gini gitu. Ya emang wajar lah kalau misalkan Italia akhirnya menang di Euro 2020 ini. Emang karena
bodohnya ketulang aja ini, emang bener nembus DNA nih si Southgate ini bener. Kasih Bukayo Saka, Rashford sama Sancho, anak apa ya, tanggung jawabnya tuh bisa dong, maksudnya lu kasih ke yang lain tuh. Jadi gue nggak ngerti lagi si Southgate. Gue sebenarnya lebih unggul Italia, cuman malah kesel gue lihat Inggris kayak gini, bener-bener ikut-ikutan jadinya. Bingung bener-bener. Ya, ini memang kemenangan ini memang murni dari mentalitasnya Italia yang lebih siap dan lebih kuat untuk bisa menjadi juara di Euro kali ini. Oke. Jadi ya itu aja sih mungkin review dari gua. Ya syukurin lah timnas Inggris kalau masih main kayak gini, ya selamat tinggal aja kita juara. Oke. Kedepannya ya gue masih gak tahu sih bakal seperti apa nanti Mikey Ball akan apa ya, gua ada kepikiran akan lanjutin konten ini dengan beberapa hal lah ya, untuk lanjutin ini, dan juga mic up as well. Gua nanti akan bahas beberapa hal, so stay tune pokoknya di channel gua. Dan ya, thanks for watching for the content, and see you when I see you. Bye.